That's something really crazy. See. Saya melihat seseorang, perempuan, diikuti genderuwo berbulu hitam dan mendominasi hidupnya. Tanggal lahir berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Upi lahir di tanggal 22, berteman dengan genderuwo, memakai berbagai macam susuk. Menurut pengakuannya, Upi memakai susuk supaya bisa menghasilkan kesuksesan dalam pekerjaannya. Karma buruk apa lagi yang akan dijalani oleh Upi? Mbak Upi di sini saya melihatnya penuh misteri. Akibat yang saya lihat di sini penumpukan akumulasi energi ya di sini kalau saya bilang. Jadi berawal dari saya menuliskan kata susuk dan kemudian muncul makhluk gaib di sini yang bisa kita bilang genderuwo. Dan saya melihat kalau ini ada makhluk ini terus panjang hidup kamu, saya khawatir sekali hubungan asmara atau perkawinan akan gagal terus. Penampakannya seperti apa sih, Roy? Kok Ini berbulu hitam dan besar sekali. Besar? Ya, 2 meteran dan mempunyai kuku-kuku yang panjang. Taringnya juga. Mbak Upi, Ya, sebelum kamu bercerita genderuwo, pernah berhadapan langsung? berhadapan langsung sih enggak, cuman aku lihatnya lagi waktu di puncak. Melihatnya di puncak? Ya, itu di kebun teh itu besar banget. Besar sekali itu. Besar sekali, emang berbulu begitu? Memang bulu semua. Bulu semua Iya. memang ya? Oke, ceritakan sekarang seperti apa dari awal. Aku pertama kali lihat genderuwo itu ya di puncak itu. Aku pikir tadinya matanya itu cahaya lampu, tapi ternyata bukan itu mata. Dan besarnya itu mungkin 2-3 kali lipat kepala manusia. Itu hanya mata. Itu. Ternyata pas aku lihat itu dia tuh duduk, belum berdiri. Pas berdiri tuh aku pikir gunung tadinya, soalnya besar banget gitu kan. Itu pertama kali aku lihat genderuwo tuh di situ. Yang kedua itu ketika aku hamil anak aku yang pertama, kehamilan di usia 6 bulan di rumah. Berasa datangnya itu karena dia hentakan kaki. Gitu. Hentakan kakinya dia tuh berasa banget, tapi hanya kaki. Mungkin kalau masuk semua nggak muat kali. Gitu, itu hanya kaki gitu loh. Itu yang kedua. Dan selanjutnya itu sering banget yang namanya tercium bau seperti rebusan kentang. Kalau aku sih ngerasa kalau genderuwo itu berbau seperti rebusan kentang, tapi kentangnya tuh berbau anyir. Tuh. Jadi setiap aku cium bau seperti itu, aku ngerasa ya memang dia datang gitu loh. Jadi aku selalu bilang kalau memang kamu mau datang, berteman baik, jadi pengawal aja, jangan ganggu, karena saya nggak mau diganggu. Itu sering banget saya ucapin seperti itu, gitu. Dan sampai detik ini pun mau pergi kemana, pasti selalu tercium bau itu. Si anyir kentang tadi. Anyir. Baunya seperti rebusan kentang, tapi kalau rebusan kentang yang asli kan enak ya gitu. Ini anyir aja, baunya anyir. Tuh. Jadi saya berpikir ya memang baunya genderuwo seperti itu, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Menurut kamu yang bikin genderuwo ini selalu atau sering atau senang lah sama kamu, apa kalau versi kamu? Mungkin aku senang di dunia goib ya. Senang di dunia goib. Emang yang Roy lihat kesenangan ini seperti apa, Roy? Nggak tahu.
ketika saya melihat dia ya di sini, tubuhnya itu banyak dipasangkan benda-benda mistik seperti susuk. Roy boleh maju di bagian mana saja? Mohon maaf, saya pengen tahu. Ketika dia berbicara, dia juga merasa ketakutan dengan tangannya seperti ini, dan saya melihat tangannya di sini bersinar. Saya juga sangsi dengan apa yang dia ceritakan bahwa genderuwo yang dilihat di puncak adalah hasil dari pemasangan susuk yang dia lakukan. Seperti itu. Pemasangan susu sih enggak, cuman melakukan ritual. Ritual. Di bagian sini, kemudian juga saya melihat di sini juga, dan mohon maaf di payudara dan pundak juga saya melihat ada kilauan-kilauan. Seperti itu, Mbak. Apakah benar? Mbak Upi, ini masang sebanyak itu buat apa? Aku krisis dengan PD. Krisis dengan? PD, ya orangnya nggak pedean. Ya, maksud saya susuk ini, susuk ibu mengakui berarti ya Mbak Upi ya? Iya, Susuk ini buat apa? Pekerjaan kah? pekerjaan. Anda bekerja sebagai apa? Tadinya awalnya aku nari, dunia tari. Dunia tari. Nah, terus lari ke hiburan. Awalnya ikut temen aja gitu, jadi temen pada ini kok maksudnya ngelihatnya orangnya biasa, tapi kok daya tariknya tinggi banget gitu loh. Jadi sempat nanya, lu tuh make up di mana gitu, suka gitu loh. Lu make over di mana sih? Maksudnya orang tuh banyak banget yang suka gitu loh. Akhirnya dia kasih tahu pasang ini, dia ngikut gitu. Kamu berarti mengakui apa yang saya Iya. katakan. Pasang ini. Berarti beberapa tempat di sini, Robi. Saya melihat di kepala, kemudian juga di tempat lain dia pasang yang lain. Dan juga saya merasakan, ya, ada yang dipasang di muka juga, di dagu. Ya. Itu yang saya lihat. Ibu maaf saya kalau lancang bertanya. Menari ini menari tradisional atau Modern dance. modern? Dance di Mohon maaf, di klub? Enggak. Dulu untuk penari latar. Lalu Anda bekerja apa sekarang ini? Kalau sekarang wirausaha sendiri. Semua itu dulu setelah maksudnya sebelum saya menikah gitu. Betul Roy, memang untuk pekerjaan sebagai profesional Iya. background dancer, penari latar, begitu. Betul sekali, Robi. Saya melihat sebagai penari latar dan kemudian sebagai orang supaya suka dengan tariannya. Dia pasangkan juga di pinggul juga, itu yang saya lihat. Sejak usia berapa Bu Upi? Saya nari dari umur 5 tahun, tapi kalau pasang barang-barang itu lupa ya, mungkin sekitar usia 20-21 tahun. Berarti sekarang masih ada? Sempat udah dibersihin di Kalimantan, Banjarmasin, tapi saya ngerasa kalau masih banyak gitu yang belum keluar gitu loh. Saya boleh cek ya sebentar. Ya Roy. Apa yang terjadi di sini? Oke, baik. Di bagian mana Roy? Saya lihat juga. Sebentar, saya mengambil sampel rambutnya. Aduh, Maaf sekali ya, Ya. Bu. Apa-apa. Sebentar. Tampaknya agak Robi, satu hal yang menarik buat saya di sini adalah kamu memakai susuk sudah sangat lama ya. Ya. Pemakaian susuk yang sudah terendap dan lama akan menjadikan sarangnya makhluk halus untuk bercokol di badan dia. Dan satu lagi, saya melihat adanya aura seksualitas di tubuhnya. Walaupun mukanya pas-pasan atau tidak, bisa kita bilang tidak cantik ataupun seperti apa. Saya melihat bodinya seperti ini secara magis. Saya mengecek di kepalanya, semua di sini lengkap spiritualnya. Oh iya. Ada genderuwonya sudah datang. Kamu, ya. Wow, Robi. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya berteman dengan genderuwo. Saya ingin bertanya satu hal lagi sebelum saya menguak lebih dalam sosok ini. Apakah kamu pernah melakukan hubungan intim dengan genderuwo? Ya, amit-amit coba enggak.
Baik. Robi, aura mistis muncul mendadak di tubuh dia, Robi. Apakah genderuwo yang Roy lihat dari pertama kali Ibu Upi melihat genderuwo yang sama sampai detik ini? Iya, Robi. Kamu merasa tidak nyaman ya? Enggak apa. Bergetar dan saya melihat energinya berubah, Robi. Getarannya berbeda di sini. Karena memang mereka nggak mau, karena memang dia nggak mau dibahas. Karena memang tidak mau dibahas. Berarti artinya kamu dan genderuwonya saling berkomunikasi. Aku komunikasi sih bukan sama dia aja, sama yang lain juga bisa gitu. Cuman kadang-kadang aku nggak mau karena aku kasihan sama anak. Baik. Jika saya ingin membantu, apa yang harus saya lakukan? Saat ini aku pengen merubah semuanya dan sudah tidak mau lagi di dunia ini. Di dunia spiritual. Aku pengen jalan yang lurus aja. Pengen bersih. Bersih. Goldie bantuin ya. That's something really nice. Diam! Fokus semuanya. Jangan ada yang bergerak di sini. Kembali, saya akan ngurus arwah itu. Kembali. Ya, menstruasinya kadang-kadang suka Over ya, Bu? Iya. Over. Kadang keluarnya entah lagi makan, entah lagi tidur, tiba-tiba keluar dari badan sendiri. Pernah ada benda-benda keluar dari tubuh juga? Iya, tapi nggak sakit atau lagi mandi tajam atau apa tinggal cabut aja. Oh, anak Ibu Upi yang manggil mami tadi di luar ya? Iya. Saya tadi sempat ngeliat ada anak kecil di sana. Itu. Oh, itu anak Ibu? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya sama Ibu. Emang apakah Ibu ini berniat melepas memang karena si genderuwo ini sudah mengancam anak kamu? Satu itu yang saya takutin. Soalnya kan saya main di dunia ini udah bukan di Jakarta lagi. Udah mungkin Sabang sebelum Merauke lah ya. Udah Kalimantan. Nagih ya Bu ya kayak gini Bu ya? Nagih. Karena tidak ada kepuasan gitu. Kok ini begini ya? Coba lagi yang lain gitu. Berkali-kali. Sehingga mengendap susuknya dan membuat akumulasi dia ketagihan juga. Kalau Roy ngeliat Ibu Upi bakal insaf nggak sih? Biasanya kan orang kalau kayak perokok, peminum, Iya. nggak semudah itu ya. Tobat kumat ya. Tobat kumat gitu, tobat. Kalau Roy ngeliatnya bagaimana? Iya, saya yakin sekarang pun dia sudah bertobat sebenarnya. Ya. Dia hatinya sudah membuka untuk tidak bergaul lagi dengan dunia mistis. Iya. Udah Itu mau. hati yang dibicarakan di sini. Oke, Bu Upi, pertanyaan saya singkat saja. Ibu emang setelah dari beberapa daerah mengumpulkan segala jimat, apapun itu, susuk atau apapun itu, emang apa efeknya buat Anda sih, Bu? Dampak positifnya buat pribadi Ibu sendiri? Aku capek yang namanya hidup. Dulu hidup sederhana banget gitu loh. Aku cuma pengen nunjukin ke orang rumah, ke keluarga, sama ke orang sekitar, ini gue mampu gitu. Ini gue bisa gitu. Dan kebetulan bener-bener bisa jadi orang yang sukses. Terus tiba-tiba jatuhnya tuh bener-bener jatuh abis.